Latar belakang, kepemimpinan pendidikan sangat penting untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di era sekarang, sekolah menghadapi tantangan seperti kurikulum merdeka, pendidikan inklusif, dan digitalisasi. Pemimpin pendidikan tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai motivator, pengarah, dan pembimbing guru serta siswa. Peran utama pemimpin pendidikan adalah membangun kerjasama, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Karena itu, kepemimpinan yang baik dibutuhkan agar sekolah dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Adapun konsep kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan seorang pemimpin, terutama kepala sekolah, dalam menggunakan seluruh potensi yang ada di lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemimpin pendidikan tidak hanya bertugas sebagai administrator, tetapi juga sebagai motivator, pengarah, pengawas, dan katalisator perubahan dalam lingkungan pendidikan. Konsep ini menekankan pentingnya pengolahan organisasi yang efektif dan pembentukan budaya belajar yang kondusif. Nah, selanjutnya implementasi kebijakan kepemimpinan pendidikan merupakan tindakan nyata dalam menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung dan mengarahkan praktik kepemimpinan di sekolah. Ini mencangkup pemberdayaan guru dan staf, pengembangan budaya kolaborasi, penguatan mutu pembelajaran, dan integrasi teknologi dalam pendidikan. Implementasi ini juga melibatkan upaya untuk mengatasi berbagai tantangan seperti pendidikan inklusif, kebijakan seragam sekolah, dan kurikulum merdeka, serta memastikan bahwa semua kebijakan diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Adapun hubungan antara konsep dan implementasi kebijakan kepemimpinan pendidikan, ini sangat erat dan saling mempengaruhi. Konsep kepemimpinan memberikan landasan teoritas dan visi tentang bagaimana seharusnya kepemimpinan di sekolah dijalankan. Sedangkan implementasi kebijakan pendidikan adalah wujud nyata dari konsep tersebut dalam tindakan. Adapun peran kepemimpinan, yang pertama sebagai administrator, di mana mengurus administrasi, keuangan, sarana, dan laporan sekolah agar sistem sekolah berjalan rapi dan teratur. Yang kedua sebagai pengarah, pemimpin menentukan visi dan arah sekolah. Ia memastikan semua kegiatan sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang ketiga sebagai motivator, pemimpin memberi semangat kepada guru, staf, dan siswa agar lebih berprestasi dan percaya diri. Dan yang keempat, ada pengawasan. Pemimpin membantu proses pembelajaran, disiplin, dan kinerja sekolah untuk memastikan kualitas pendidikan tetap baik. Yang kelima, ada katalis perubahan, di mana pemimpin juga menjadi pendorong perubahan. Ia mendorong inovasi, penggunaan teknologi, dan perbaikan budaya sekolah. Selanjutnya, model kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, ada model autokratis. Ini adalah gaya di mana semua keputusan ditentukan oleh pemimpin. Guru dan staf tidak banyak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Biasanya model ini cocok dalam kondisi darurat, tapi jika terlalu sering digunakan, bisa membuat guru dan siswa kurang bebas menyampaikan pendapat. Yang kedua, ada demokratis, di mana melibatkan guru, staf, dan warga sekolah dalam pengambilan keputusan. Semua diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Gaya ini membuat suasana sekolah lebih terbuka, nyaman, dan kerjasama menjadi lebih baik. Selanjutnya ada model transformasional. Model ini fokus pada memberi inspirasi dan motivasi. Pemimpin memberi contoh yang baik, mendorong ide baru, dan membangun semangat kerja. Gaya ini membangun dan meningkatkan prestasi dan kualitas pendidikan di sekolah. Yang keempat ada inklusif. Kepemimpinan inklusif menjunjung keadilan dan menghargai perbedaan. Semua siswa termasuk berkebutuhan khusus diperhatikan dan diperlakukan dengan adil. Tujuannya agar sekolah menjadi tempat yang aman, ramah, dan tidak diskriminatif. Yang kelima ada strategis. Pemimpin strategis berpikir jauh ke depan. Ia merencanakan program sekolah dengan baik demi kemajuan jangka panjang. Tujuannya agar sekolah berkembang dan tidak tertinggal oleh perubahan zaman. Pada slide ini, kita melihat beberapa kebijakan penting yang menjadi dasar kepemimpinan pendidikan. Yang pertama itu ada
dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 sebagai landasan utama sistem pendidikan di Indonesia. Nah, undang-undang ini menegaskan bahwa pendidikan berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu ada pendidikan inklusif yang memastikan semua anak, termasuk yang berkebutuhan khusus, berhak mendapatkan layanan pendidikan yang adil. Selanjutnya ada SKB 3 Menteri tentang seragam sekolah yang menegaskan bahwa penggunaan seragam harus menghargai keberagaman budaya dan agama. Dan yang terakhir ada kurikulum merdeka, yaitu kurikulum terbaru yang memberi fleksibilitas kepada guru dan sekolah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan siswa. Selanjutnya terdapat 4 faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan kepemimpinan pendidikan yang ada di sekolah. Yang pertama itu ada kepemimpinan kepribadian. Nah, seperti ketegasan, kemampuan, komunikasi, dan visi yang kuat. Yang kedua itu ada dari budaya sekolah, termasuk nilai, norma, suasana kerja yang bisa mendukung atau menghambat kepemimpinan. Yang ketiga itu ada dukungan dari pemerintah. Ini sudah jelas karena seperti regulasi, pelatihan, dan bantuan sumber dayanya. Dan yang keempat itu ada perkembangan teknologi yang menuntut pemimpin bisa beradaptasi dan memanfaatkannya dalam pembelajaran maupun administrasi. Selanjutnya, itu ada implementasi kepemimpinan pendidikan dapat terlihat melalui beberapa tindakan nyata. Yang pertama itu ada pemberdayaan guru dan staf, misalnya dengan memberi ruang berinovasi atau menyediakan pelatihan. Yang kedua itu ada membangun budaya kolaborasi yang melibatkan guru, siswa, orang tua, dan masyarakat. Yang ketiga itu ada meningkatkan mutu pembelajaran dengan mendorong metode inovatif dan pemberian umpan balik yang efektif. Dan yang terakhir itu ada integrasi teknologi seperti penggunaan LMS e-learning dan perangkat digital lainnya. Namun, dalam praktiknya, implementasi kepemimpinan pendidikan tidak selalu mudah. Ada beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Nah, dalam pendidikan inklusif, sekolah membutuhkan guru pendamping, fasilitas aksesibel, dan perubahan pola pikir masyarakat. Nah, pada SKB 3 Menteri ada pro dan kontra mengenai seragam sekolah, sehingga pemimpin harus berkomunikatif dan adil. Nah, pada kurikulum merdeka juga sama, guru dituntut kreatif dan perlu pelatihan yang intensif. Nah, serta tantangan terbesar saat ini adalah digitalisasi dan globalisasi yang menuntut inovasi dan keterampilan abad ke-21 bagi guru dan siswa. Selanjutnya, untuk memperkuat kepemimpinan pendidikan ada 3 strategi utama. Yang pertama itu ada menerapkan kepemimpinan transformasional, strategis, dan inklusif untuk menjawab tantangan sekolah modern. Yang kedua itu ada meningkatkan kompetensi guru dan staf melalui seminar, workshop, dan program pengembangan profesional. Yang ketiga itu ada membangun kolaborasi dengan stakeholder seperti orang tua, masyarakat, alumni, dan dunia usaha agar sekolah mendapat dukungan fasilitas dan sumber daya yang lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya itu adalah kepemimpinan pendidikan adalah faktor kunci dalam peningkatan mutu sekolah. Pemimpin tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga motivator, pengarah, pengawas, dan katalis perubahan. Nah, model kepemimpinan yang paling relevan saat ini adalah transformasional, strategis, dan inklusif karena mampu menjawab tantangan kurikulum merdeka, digitalisasi, dan pendidikan inklusif. Dengan implementasi yang tepat dan strategi penguatan yang baik, pemimpin sekolah akan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempersiapkan generasi yang berdaya saing di era globalisasi. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai konsep dan implementasi kebijakan kepemimpinan pendidikan. Kami harap materi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang peran penting kepemimpinan dalam meningkatkan mutu pendidikan yang ada di sekolah. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.